Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami hanya bisa berkata Engkau Bapak yang baik buat kami. Sekalipun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, keadaan ada banyak orang yang lagi hidup di dalam tantangan demi tantangan. Tapi tantangan itu tidak akan mengubah kuasa-Mu. Tantangan itu tidak akan mengubah rencana Tuhan yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar melalui firman-Mu yang akan menjadi rema kekuatan untuk kami melangkah maju bersama Tuhan. Kami dengar firman yang luar biasa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, semangat selalu bersama Tuhan. Jangan sampai hari-hari ini sudah banyak orang yang sudah mulai kering rohani. Kemarin saya khotbah hari Selasa di Victory Surabaya. Kalau sudah diposting lihat itu ya. Tuhan kasih saya hikmat. Kita ini datang sama Tuhan itu memanfaatkan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Nah itu ya. Orang yang hari-hari ini hidupnya akan terpuruk ketika datang itu punya mental cuman memanfaatkan Tuhan. Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku rezeki yang banyak, omset yang naik, rumah besar, kebahagiaan. Ketika semua ini yang saudara harapkan Tuhan tidak memberi manfaatnya, nanti saudara akan mundur dari Tuhan. Kemarin kesaksian di Zoom itu bagus, seorang ibu punya anak yang baik, yang karirnya lagi puncaknya ya, penghasilan lagi tinggi, anak yang cinta sama mamanya, satu hari bisa telepon mamanya 5 kali saudara. Umur 35 di usia puncak, anaknya tiba-tiba sehat, cuman jatuh meninggal. Mamanya hari itu dikasih kekuatan sama Tuhan dan mamanya bisa datang ke tempat rumah duka, masih foto selfie sama anaknya. Bayangin, orang yang lihat aja nangis semua, mamanya diberi kekuatan. Kenapa? Karena orang yang punya mental mengasihi Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan, dia akan tetap percaya. Amin. Walaupun lembah air mata, lembah baka, lembah kekelaman kita lewati hari-hari ini, pastikan kita punya mental tetap mengasihi Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup di tengah masa sukar kita tetap kenyang dengan kasih setia Tuhan. Amin. Walaupun hari ini engkau bangkrut, engkau tetap kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kita ini hari-hari ini cuman mengharapkan Tuhan aja. Enggak ada yang bisa kita andalkan. Kalau kekuatan kita sudah tidak mampu, ini waktunya kita mengandalkan Tuhan. Orang mengandalkan Tuhan pasti hidup di dalam berkat. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makanya kemarin Zoom saya ajari, kalau hari ini engkau sudah tidak punya uang yang cukup, saudara mulai tidak usah banyak bersungut-sungut, tidak usah banyak berkeluh kesah, tidak usah banyak merenungi nasib, tidak usah tinggal di dalam masalah. Saudara mulai katakan, Tuhan, kalau apa yang aku punya tidak cukup, mulai hari ini aku mengandalkan Tuhan, berkat Tuhan yang akan mencukupkan dan yang membuat aku kaya, susah payah tidak akan menambahi. Amin. Dan waktu kita mengandalkan Tuhan, percayalah kita yang dalam kekurangan tetap akan hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya. Bu Esther, kaget saya. Yuk kita baca Mazmur 68 ayat 20, 21, setelah itu 36. Ya, kita hari-hari ini, kalau saya terima konseling hari-hari ini cukup manusia lagi ngalami keadaan tanda kutip.
Rata-rata orang bilang gini, Bu, sudah enggak mampu, enggak bisa berbuat apa-apa, enggak punya apa-apa. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, ini waktunya kita mengandalkan Tuhan yang bisa melakukan apa-apa buat saudara. Amin. Tuhan yang punya apa-apa buat saudara. Kita memang bukan siapa-siapa. Makanya kalau kita tidak punya apa-apa, ini waktunya kita datang kepada Tuhan yang besar, yang punya apa-apa untuk orang benar. Amin. Jadi jangan berkecil hati. Tadi perjalanan sama Bu Lina sama Handika bilang gini, orang dunia lagi kelimpungan. Kenapa? Karena orang dunia enggak tahu kepada siapa ada pribadi yang bisa menolong. Sementara kita orang benar masih punya semangat loh. Masih punya sukacita. Kenapa? Karena kita masih punya pengharapan. Masih ada Tuhan, berarti masih ada jalan terbuka. Ada pribadi yang akan datang untuk memberikan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang timbul dalam hati. Semuanya sudah disediakan. Kita baca ayatnya terlebih dahulu. Buka Mazmur 68 ayat 20 dan 21. Ya, hari ini sudah semangat. Tuhan tuh lagi lihat hati, makanya tiap hari yang paling penting bukan jaga toko, bukan jaga keuanganmu. Tuhan melihat hati. Kalau hatimu beres, percayalah berkat Tuhan itu menyesuaikan dengan kapasitas hati. Kalau orang hari ini nggak bisa jaga hati, diberkati nanti pasti kalau sudah diberkati pasti jatuh. Kenapa? Karena orang nggak bisa jaga hati, makin diberkati makin sombong. Makin banyak kebocoran hati, makin banyak kebocoran yang kita akan lakukan karena hati itu akar dari segala kejahatan. Makanya semakin kita bisa menjaga hati, berkatmu itu akan semakin mengalir. Hari-hari ini kalau disakiti orang, ya hari-hari ini kalau difitnah orang, apapun terjadi, pokoknya yang penting katakan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal harus memerintah di dalam hatiku. Amin. Orang damai sejahtera itu orang yang punya iman loh. Coba kalau saudara imannya teguh sama Tuhan, pasti hidupmu dalam keadaan apapun makan enak, tidur enak, ya kan? Kenapa? Karena kita yakin kok sama Bapak kita. Enggak mungkin Bapak yang baik membiarkan saudara berjalan sendiri di masa sukar ini, enggak mungkin. Justru Tuhan nanti akan tunjukkan orang-orang yang serius sama Tuhan, Tuhan akan bedakan. Yang serius akan dibawa Tuhan nanti terbang tinggi seperti Raja Wali. Amin. Terpujilah Tuhan, lihat ya, hari demi hari, Ia apa saudara? Menanggung bagi kita, Allah adalah keselamatan kita. Hari demi hari, artinya kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berjalan sama Tuhan setiap hari, Tuhan kira-kira waktu kita susah, waktu kita di PHK, Tuhan mau enggak menanggung beban kita? Firman ini berkata bahwa Tuhan itu hari demi hari Ia menanggung bagi kita Allah keselamatan. Artinya setiap hari Dia mau tanggung apa yang jadi beban saudara, itu akan menjadi beban Tuhan sama-sama pikul. Pikul yang namanya salib sama-sama, dan Allah keselamatan itu ada di pihak saudara. Orang dunia nanggung beban, tidak ada yang bisa memberikan kelegaan. Kita nanggung beban berat masih bisa sukacita. Orang masih tanya sama kita, gimana kabarmu? Walaupun sudah kolaps, mungkin rumah sudah mau dijual, masih bilang haleluya, puji Tuhan. Ya, kita hebat loh, kita ini anak-anak Tuhan. Coba kalau saudara ditanya hari ini ibadah, gimana kabar? Puji Tuhan, haleluya. Padahal dalam pikiran mateng kon, bayar angsuran, hutang. Coba beban hidup manusia hari-hari ini komplit loh. Paket lengkap, belum anak. Ya, belum lagi ngurusin yang namanya masalah keuangan.
Belum lagi nanti ngurusi masalah suami yang stres. Hari-hari ini banyak istri yang ngurusi suami stres, saudara. Karena pekerjaan kolaps semua, akibatnya istri juga ikut nanggung. Semua istri-istri pada konseling sama saya gini, Bu, sekarang yang namanya gaji bulanan bukannya naik, malah dipotong. Tadinya Bu, masih penuh, sekarang tiap bulan dipotong. Sementara kebutuhan tiap hari semakin naik. Saudara lihat, kalau lihat harga-harga barang di luaran, ngeri enggak saudara? Rata-rata naik 30%. Mbak saya kemarin aja bilang minyak goreng 40.000 jadi 52.000. Bawang putih, bawang merah naik semua. Saya cuman bilang, apapun yang naik, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan jauh lebih kenaikan harga-harga di pasar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan mau nanggung. Dia tahu kok kita ini lagi kepayahan. Kita lagi kepayahan benar-benar di masa sukar. Apa yang kita punya dengan apa yang harus kita keluarkan, semua berbicara ngepres. Bahkan ada yang bicara enggak cukup. Tapi percayalah, kalau kita sudah tidak cukup, artinya kita akan melihat pembuktian. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang akan kita buktikan hari-hari ini. Bukannya kita malah takut. Lah kalau kita takut berarti kita tidak yakin kepada siapa kita percaya. Kalau kita yakin kita tidak cukup, ya berarti waktunya Tuhan yang cukupkan, tenang aja. Berikutnya 21. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan, Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Bayangin saudara, kalau sampai hal yang paling ditakutkan dunia maut, Tuhan sudah kasih garansi, jaminan kita semua luput dari maut. Masa sih masalah di dunia ini Tuhan tidak tolong? Enggak mungkin, yang besar aja dia sudah rela mati. Makanya berapa kali khotbah saya diinget-inget ya. Tuhan mati bukan buat menyelamatkan keuanganmu. Tuhan mati bukan buat menyelamatkan rumah tanggamu. Tuhan mati bukan buat menyelamatkan usahamu yang bakal bangkrut. Tapi Tuhan mati buat menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Justru lewat masalah ini alatnya Tuhan menyelamatkan hidup saudara dan saya dari kejahatan dunia ini. Makanya bersyukur kalau kita masih diproses Tuhan, artinya Tuhan punya kepentingan bahwa hidup kita ini selamat. Coba dikasih jalan yang disangka lurus, kayak iblis kasih nikmat, enak. Iya, semuanya nikmat dengan dosa, tapi tidak selamat. Saudara pilih mana? Diproses selamat, atau saudara milih cara dunia, tidak selamat. Itu selamanya kekal. Yuk kita lihat ayat 36, kita lompat, ini yang saya akan bahas. Bagaimana Tuhan itu akan mengaruniakan kasih setianya hari demi hari. Ayat 36 kita baca, Allah apa saudara? Adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan apa saudara? Kekuasaan dan kekuatan kepada siapa? Umatnya. Terpujilah Allah. Hari ini buka PowerPoint saya, kenapa ini nggak bisa nyala ya? Jadi saya lihatnya susah. Yuk 3 hal. Tuhan mengaruniakan kasih setianya hari demi hari. Ada 3 poin. Hari ini sebagai anak Tuhan ya, kita harus punya percaya diri.
Kita jangan sampai mental-mental kita sudah tahu kita ini dijamin keluar lebih dari pemenang. Tapi mental kita saat kita dihajar oleh masalah, mental kita bukan mental pemenang. Mental kita mental pecundang. Kita dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Ya, sementara Tuhan tiap hari berbicara, jangan takut, jangan khawatir. Kalau hidupmu aku di pihakmu, siapa lawanmu? Bahkan ketika engkau berseru, ya lagu yang bagus. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya. Tangan kananmu memberi kemenangan. Amin saudara. Hari ini kalau Tuhan itu di pihak saudara, kita itu hidup di dalam 3 hal ini saudara. Hari ini Tuhan itu sudah memberikan kasih setianya hari demi hari. Kalau Tuhan Allah keselamatan gunung batu, Dia mau tanggung saudara, berarti tiap hari kita hidup di dalam 3K. Yang pertama, hidup di dalam kedahsyatannya. Itu tadi, Allah yang dahsyat. Ya, ayat 36, Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Saudara percaya hari ini Tuhan itu masih Tuhan yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau Dia dahsyat berarti Dia bisa mengubah masalah jadi berkat. Amin. Dia bisa mengubah air matamu menjadi mata air. Tapi Tuhan sebelum mengubah masalah kita jadi berkat, Dia mau mengubah hidup kita terlebih dahulu jadi berkat. Amin. Kalau masalahmu cepat jadi berkat, hidupmu tidak jadi berkat, itu semua sia-sia. Justru lewat masalah, hidup kita jadi berkat terlebih dahulu, baru masalah kita jadi berkat. Kalau kita kan ikut Tuhan maunya enggak kan, maunya cepet Tuhan, masalahku jadi berkat dulu, nanti aku baru kesaksian. Apa sih artinya kesaksian kalau hidupmu enggak pernah jadi berkat? Kalau cuman kesaksian sekali, 2 kali tapi dalam keadaan sehari-hari hidupmu enggak memuliakan nama Tuhan, ya percuma. Orang mungkin bisa lihat kesaksian saya, misal 15 tahun yang lalu saya sudah dipulihkan Tuhan, saya sudah kesaksian teletabis, tapi hidup saya enggak pernah punya karakter Kristus. Orang paling juga tetap membicarakan saya di belakang, percuma. Semuanya dipulihkan Tuhan, tapi karakternya, tabiatnya kayak iblis. Nah itu, kira-kira kita hidup jadi berkat gak? Mana yang jauh lebih baik? Wih, proses 15 tahun. Tapi lihat buah-buahnya luar biasa. Hidupnya sekarang jadi kesaksian, jadi berkat. Bisa memulihkan banyak orang. Mana yang lebih keren saudara? Jelas ketika hidup kita jadi berkat. Nah 3K, hidup dalam kedahsyatannya, itu tadi Tuhan mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Hidup dalam kekuasaannya dan hidup di dalam kekuatannya. Kita lihat satu persatu bagaimana hidup di dalam kedahsyatannya. Mazmur 68 ayat 4-6. Yuk kita baca terlebih dahulu ayatnya. Mazmur 68 ayat 4-6. Kita baca terlebih dahulu. Tetapi orang-orang benar, apa saudara? Bersukacita, beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Tidak ada saya baca ayat walaupun di dalam proses ya. Tuhan tuh selalu mengajak kita apa saudara? Happy ya. Disuruh gembira, disuruh sukacita, disuruh apalagi beria-ria. Orang pasti bilang gini, Bu, gimana bisa gembira? Hutang di depan mata. Ya, kanker di depan mata.
pasangan yang jengkelin depan mata, anak-anak di depan mata, omset penjualan turun di depan mata. Kita selalu taruh masalah di depan mata. Kenapa kita tidak berkata, aku bergembira, beria-ria, bersukacita karena Tuhan yang besar, yang dahsyat ada di depan mataku. Nah ini. Saudara percaya yang di depan mata saudara, kenapa saudara nggak bisa sukacita? Karena yang di depan mata saudara isinya cuma masalah demi masalah. Kenapa mulai hari ini nggak taruh Tuhan aja yang di depan mata saudara? Sehingga saudara buta dengan masalah. Saudara cuma lihat Tuhan, hari ini aku cuma lihat Tuhan yang dahsyat di depan mataku. Kalaupun ada hutangku mungkin dalam tanda kutip hutangku besar, tapi Tuhanku tetap jauh lebih besar. Amin. Kalaupun hari ini dokter menvonis aku kanker sudah stadium akhir, kuasa bilur-bilur Yesus jauh lebih besar bisa menyembuhkan penyakitku. Dokter mana yang bisa mengalahkan dokter Yesus Kristus? Itu yang perlu kita lakukan hari ini. Semua pasti ngalami masalah saudara hari-hari ini. Tapi firman Tuhan mengajak kita, orang yang bisa bergembira, bersukacita, beria-ria. Itu adalah orang yang punya iman yang teguh. Orang yang yakin sama Tuhan. Orang yang punya keyakinan bulat sama Tuhan 100%. Tuhan itu dahsyat. Pasti hidupnya bawaannya pasti gembira, sukacita, beria-ria. Makanya hari ini tetaplah bersukacita. Tidak usah mikiri berikutnya. Yuk kita lihat ayat yang kelima. Bernyanyilah, nah diajak lagi bernyanyi. Saya berapa kali khotbah ngajak nyanyi loh ya. Sudah diajak happy ya, diajak nyanyi. Tiap kali saya live pasti saya ajak nyanyi ya. Yang lagi ngalami toko belum laku dijual, usaha sepi, nyanyinya gampang. Siapa yang ingat berarti yang ikut live saya. Ayo coba saya nanti kasih coklat. Siapa yang ingat lagu yang perlu dinyanyikan waktu engkau dalam keadaan susah, usahamu sepi. Loh kok enggak ada ya? Berarti ini ketahuan enggak ikut live semua ini. Waduh ya enggak ikut live ini Bali jam 9 mungkin jam 10 sudah gitu ngorok ya. Ikut live saya saudara. Tiap hari saya live saudara ya. Lagunya apa? Besar anugerahmu melimpah bagiku, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Berarti apa saudara? Waktu engkau dalam keadaan penjualanmu turun, engkau di PHK, engkau tidak punya pekerjaan hari ini. Saudara, waktu saudara nyanyi besar anugerahmu semakin bertambah. Artinya di dalam keadaan susah, anugerah Tuhan akan mengikuti saudara dan saya bertambah-tambah. Amin. Oh pemain musik yuk, iringi saya kok sepi rasanya, nanti pada ngantuk. Nah kalau lagi berdoa, bergumul, mendoakan suami, istri, anak-anak yang belum berubah, lagunya apa coba? Siapa yang hafal? Aduh, tidak ada yang hafal juga. Wah ini hati-hati saudara ya. Saya sudah ajari jemaat yang online itu pinter semua loh. Mereka mulai hari ini sudah tidak pernah doanya nangis-nangis lagi. Mereka selalu berdoa setiap saat nyanyi. Waktu lihat suaminya galak, suaminya konslet error, mereka nyanyi langsung. Bapak sentuh hatinya, ubah hatinya menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatinya. Ibu-ibu nyanyi seperti itu, Bu. Suami saya yang tadinya kualak ya, Bu. Saya nyanyi ini tuh kayak mantra loh, Bu Eli. Tiba-tiba hatinya bisa kelepek-kelepek lihat saya.
Lu daripada kita pusing gak merubah keadaan, kita nyanyi. Mungkin orang dunia pakai ilmu mantra untuk mempengaruhi seseorang untuk bisa takluk. Kita punya mantra, kuasa pujian, nyanyi di atas penderitaan itu akan mengubah hidupmu. Amin. Amin saudara. Makanya jangan anggap remeh yang namanya nyanyi. Raja Yosafat itu aja bisa menang di dalam pertempuran mengalahkan Bani Amon, Bani Moab yang tidak setara dengan kekuatannya. Ngajak nyanyi loh saudara. Saudara pikir hari-hari ini gak usah banyak berkeluh kesah. Kita sudah hidup di dalam kasih kekuatan kedahsyatan Tuhan itu tadi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yang selalu mengajak saudara bernyanyilah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Tuhan itu dahsyat saudara. Namanya lah ialah Tuhan. Beria-rialah, diulang lagi, disuruh nyanyi, disuruh bermazmur, sukacita, beria-ria. Tidak ada dari katanya bersusah hati, berduka cita, merenungi nasib. Tidak ada saudara. Berikutnya ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan katakan? Dia adalah bapak bagi anak yatim. Mungkin hari ini engkau merasa bahwa engkau sudah tidak punya siapa-siapa untuk tolong saudara. Saudara tidak usah mengharapkan manusia. Kita punya Bapak yang baik. Kita punya Bapak yang dahsyat, yang gak perlu diragukan. Pertolongannya bagi anak yatim, pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Amin. Hari ini buka PowerPoint-nya. Kalau Tuhan itu dahsyat. Yang pertama, Tuhan itu berkuasa melintasi awan-awan. Selama kita masih hidup, menginjak kaki kita di bumi dan kita masih melihat langit, itu berarti masih ada Tuhan. Amin. Tuhan di tempat kudusnya hari ini dia sebagai Bapak yang baik, Bapak pelindung. Kalau Bapak yang baik, dia pasti akan menunjukkan kedahsyatannya bagaimana dia akan memberkati orang-orang yang dalam kesukaran hari ini. Kita yang lagi dalam keadaan terpuruk, percayalah dia Bapak yang baik, yang dahsyat. Dia Bapak pelindung yang dahsyat. Dia Bapak yang berkuasa melintasi awan-awan yang hari ini gak perlu saudara ragukan kuasanya. Amin. Makanya hari ini banyak nyanyi sudah ya. Ibu-ibu enggak usah cerewet. Kalau suamimu mulai enggak pulang, pulangnya terlambat, nyanyi. Bapak sentuh hatinya. Nanti dari pijet plus-plus dia bisa pulang saudara. Hatinya enggak tahan. Duh kok enggak enak ya. Kok enggak enak? Ternyata ada seorang istri yang lagi membacakan doa-doanya buat Tuhan menyentuh hatinya. Amin. Amin saudara. Makanya hari-hari ini yuk kita ini sudah diberi kuasa kok di dalam mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk bermazmur. Tapi seringkali kita menganggap remeh kuasa pujian. Kuasa membicarakan firman, bermazmur itu ngomong firman yang saudara baca itu diucapkan. Tiap kali diucapkan, yang sakit mengucapkan firman. Kuasa bilur-bilur Yesus bekerja dari ujung rambut, ujung kaki. Aku sehat, aku sembuh. Nah itu kuasa saudara. Karena ketika kita mengucapkan firman itu berarti kita sedang mengandalkan Tuhan. Tangkap saudara. Karena firman itu Allah sendiri. Apa yang saudara ucapkan dia akan lakukan. Berikutnya yuk yang kedua. Bagaimana hidup dalam kekuasaannya. Buka Mazmur 68 ayat 35 terlebih dahulu. Setelah itu 7 sampai 11. Mazmur 68 ayat 35 terlebih dahulu kita baca. Mazmur 68 ayat 35. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya diulang lagi di dalam awan. Lompat ayat 7 sampai 11 ya. Mundur ke ayat 7 sampai 11. Mazmur 68. Setelah itu satu poin lagi kita selesai. Allah
memberi apa saudara? Tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Berikutnya, ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Itu kuasa Tuhan loh. Jangan anggap remeh. Siapa yang merasa hari ini sebatang kara? Saudara seperti orang terpenjara karena lagi terjerat hutang. Lagi terjerat angsuran yang gak bisa bayar. Lagi terjerat dalam masalah apapun juga. Tuhan itu berkuasa mengeluarkan saudara sampai bahagia. Amin. Berikutnya, sehingga mereka tetapi pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Berikutnya ayat yang ke-10 langsung lompat. Yang ke-10 dan 11 lompat. Hujan yang melimpah, apa saudara? Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan apa saudara? Tanah milikmu yang gersang. 11. Sehingga, lihat itu. Kawanan hewanmu apa saudara? Menetap di sana dalam kebaikanmu engkau memenuhi apa saudara? Kebutuhan. Makanya jangan anggap remeh kuasa Tuhan. Gak ada orang percaya hidupnya itu nanti kelaparan. Gak bisa makan, gak usah takut. Tuhan nanti yang kasih hujan berkat buat tanah-tanah saudara yang lumbung-lumbungnya lagi gersang. Sehingga apa? Sehingga Tuhan juga nanti yang akan memenuhi kebutuhan saudara dan saya yang lagi ngalami masa-masa kekeringan. Tenang, ini firman diucapin saudara. Kalau saudara hari ini ngucapin firman, maka firman itu akan digenapi. Gak mungkin daripada ngomong terus hidup kok susah terus. Hidup kok sial. Hari ini diubah saudara. Jangan terus ngomong susah sial. Daripada ngomong susah sial, nyanyi yang tadi. Besar anugerahmu melimpah bagiku. Amin. Nanti kalau saudara nyanyi besar anugerah, Tuhan akan kasih anugerahnya melimpah-limpah. Yang kekeringan akan diberikan hujan awal, hujan akhir. Sehingga Tuhan memenuhi kebutuhan saudara yang masa-masa kekeringan ini. Buka PowerPoint-nya. Ada 4 hal. Yang pertama, Allah memberi tempat tinggal bagi orang sebatang kara. Allah mengeluarkan orang tahanan sehingga bahagia. Dan Tuhan memberi hujan, memulihkan tanah milik kita yang gersang. Dan Allah memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas. Ini diucapkan saudara. Saya percaya kalau saudara hari ini rajin ngucapin firman, itu sedang bermazmur. Mazmur, bernyanyi, ya, bersukacita, beria-ria. Kita ini punya iman loh, kita menghidupi iman kita. Mungkin orang dunia lihat kita sakit jiwa, ya. Lawang hutangnya besar, rumah mau dilelang bangkok tiap hari happy ya, happy ye. Ngikuti ajarannya Bu Eli tiap hari happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Nah itu jangan tunggu jadi anaknya konglomerat dulu. Kita punya konglomerat yang lebih dari konglomerat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir ya. Yuk kita lihat hidup di dalam kekuatannya. Mazmur 68 ayat 29. Kita baca sama-sama. Mazmur 68 ayat 29. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Saudara, ayat ini kalau saya sudah habis akal, saya sudah tidak bisa apa-apa. Keadaan itu sulit. Saya cuma ngomong gini, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Amin saudara. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya percaya hutang aja takut loh sama lagu ini. Iblis gemetar saudara. Siapa yang berani? Kalau Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dan waktu saudara berkata, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Itu bukan kekuatan manusia lagi loh yang bekerja, yang bertindak. Kekuatan Allah yang dahsyat. Makanya kalau hidup susah, lagi kepepet, tidak tahu harus berbuat apa, nyanyi Tuhan, kerahkan kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu Tuhan. Engkau bertindak bagi aku Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi waktu engkau mengerahkan kekuatanmu dan engkau menunjukkan kekuatanmu, engkau bertindak, masalahku pasti beres. Amin. Buka PowerPoint-nya. Hari ini pulang dari tempat ini, tidak usah bingung dengan masalah. Masalah itu alat buat Tuhan untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya dari jerat maut. Karena ini waktunya sudah semakin singkat. Semua orang akan mengalami ujian akhir. Karena nanti kalau kita pulang ke rumah Bapak, yang pertama yang saya yakin ditunjukin sama Tuhan waktu saudara ketemu, rapot kehidupan saudara. Jangan sampai rapotmu nanti centangnya banyak merah, ya. Nanti upahnya di bawah rata-rata, saudara. Saya mau sisa hidup saya masih ada nafas. Saya mau bekerja memberi buah buat kerajaan Allah supaya centang biru, saudara. Ya, orang yang centang biru nanti yang dapat VVIP. Saya pernah dengar khotbah dari seorang pendeta, enggak tahu pendeta siapa, saya waktu dengar sekilas. Dia bilang gini, ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau di surga sama seperti waktu kita di dunia. Kita semua masuk ke presidenan, enggak semua orang kan bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu kan bisa masuk di dalam kepresidenan. Kita juga nanti. Orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang totalitas, yang martir, yang sudah tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Itulah yang bisa masuk nanti di dalam gedung putihnya Tuhan Yesus Kristus, saudara. Hari ini pastikan kita lagi cari posisi. Bukan posisi viral, terkenal, bangsawan, ya yang kaya raya di dunia. Mati, tidak ada sudah. Tapi kita lagi kejar posisi di dalam kerajaan Allah. Supaya kita jadi orang-orang spesialnya Tuhan. Amin. Mau saudara? Ya, jadi ini Tuhan mengerahkan kekuatan, menunjukkan kekuatan, dan Tuhan bertindak dengan kekuatannya. Bagian kita dalam kendali kasih setianya yang terakhir tadi, yuk bangkit berdiri semuanya. Bagian kita 3 hal, bisa ditayangin. 3 hal, yaitu hari ini tidak sulit kok. Buat kita hari ini yang Tuhan mau pulang dari tempat ini, di depan hutangmu banyak. Tapi mulai sekarang hutangnya digeser taruh belakang. Ya, hutang ada di belakang, Tuhannya ada di depan. Amin. Jangan hutangnya di depan, Tuhan di belakang terus. Tuhan, ya apa ini hutang? Tuhan di belakang, enak nak, aku ada nak, aku ada. Tapi saudara tidak kelihatan. Karena saudara taruh Tuhannya di belakang. Mulai hari ini kita lakukan gembira aja. Ngomong kanan kiri, gembira, ria-ria, sukacita, sudah. Ya, Tuhan di depan, Tuhan itu sudah memberikan kasih setianya, mau menanggung hidupmu hari demi hari. Tidak layak kita susah. Semua masalah kita taruh di belakang semua. Kalau ada hutang kita lihat Tuhan, hutang harus bayar. Tapi aku percaya Tuhan pasti cukupkan aku untuk bisa bayar hutang, masih bisa hidup dari lebihnya anak dan cucu. Amin. Yuk kita nyanyi satu lagu. Worship leadernya mana? Yuk. Yuk kita mau masuk di dalam doa. Saya akan berdoa buat saudara yang hadir hari ini. Saya percaya ada banyak orang yang sudah kepayahan. Kita perlu saling mendoakan saudara hari-hari ini. Kita perlu saling support.
Karena kalau kita tidak saling bergandengan tangan, ada banyak iblis yang mencuri banyak jiwa-jiwa, dicuri, dibunuh, dibinasakan. Karena mereka hanya ditaruh masalah demi masalah. Tapi hari ini engkau belajar firman yang sadar bahwa masih ada Tuhan yang hari demi hari Dia mau menanggung setiap beban berat saudara. Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah kekuasaan, Allah kekuatannya. Dia mau tanggung hidupmu hari ini. Jangan pernah meragukan apa yang Tuhan akan lakukan, kerjakan hari ini. Yuk kita mau nyanyi. Sungguh pandang wajah Tuhan, wajah-Mu, dan berseru-berserulah kepada Tuhan. Saat kau mengalami capek, engkau lagi kepayahan hari ini, datang sama Tuhan, pandang wajah Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Wajah saudara dan wajah Tuhan lagi berpandang-pandangan, dan Dia pandang wajah saudara. Dia berkata, jangan takut, aku pegang tangan kananmu, aku tuntun engkau sampai engkau masuk di dalam waktunya Tuhan. Engkau melihat semuanya akan indah pada waktunya. Ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Ada banyak orang yang hari-hari ini engkau hadir di rumah Tuhan, tapi rohanimu sudah kering. Engkau sudah mengalami kekeringan. Engkau sudah mati rohani. Engkau hanya sekedar datang, tapi engkau gak punya lagi semangat. Rohmu sudah redup. Engkau merasa, Tuhan, kenapa aku sudah berdoa bertahun-tahun, tapi pada kenyataannya Tuhan belum jawab doa-doaku. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, karena aku mengasihi engkau, aku mati untuk menyelamatkan hidupmu dari jerat di mana iblis sedang menjerat hidup manusia untuk dicuri, dibunuh dan dibinasakan. Tapi aku datang dalam hidupmu, walaupun hidup mengikut aku harus ada pikul salib. Tapi aku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahan. Itu tujuanku. Dengan semua masalah, dengan semua proses. Jangan takut. Sementara engkau tinggal di dalam proses, aku turut menanggung apa yang jadi bebanmu dari hari ke hari. Engkau akan kenyang dengan kasih setia yang aku sudah sediakan buat engkau. Saudara yang lagi beban berat, saudara yang lagi kecapean, kepayahan, saudara boleh angkat tangan. Saudara tidak perlu malu, tidak usah lihat kanan kiri. Karena waktu ini adalah waktu di mana engkau menyatakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mungkin engkau sudah seperti seorang yang sebatang kara. Engkau seperti orang tahanan yang terbelenggu hari ini dengan jerat utang, jerat pihak ketiga, jerat penyakit, jerat mau jual aset belum laku sementara kebutuhan hidup terus berjalan. Ini waktunya Tuhan mau saudara dan saya mengakui semua kelemahan ini. Dan saudara boleh angkat tangan. Kami percaya Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat tangan.
Mereka berkata, aku sudah tidak tahu harus berbuat apa Tuhan. Aku sudah tidak tahu lagi aku harus melakukan apa. Karena apa yang ada di tanganku semuanya serba tidak cukup. Semuanya serba gak bisa Tuhan. Semuanya gak mampu untuk aku keluar. Anakku seperti seorang yang tertindas hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Siang ini Tuhan. Engkau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Engkau akan mengaruniakan mereka kekuatan, sukacita yang melimpah Tuhan. Bahkan bukan hanya sukacita kekuatan, tapi Tuhan hari ini akan mengambil alih beban beratmu hari ini. Dia akan gantikan semuanya dengan jalan keluar yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur siang ini Tuhan. Kami pulang, kami kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kami hari ini gak mau lagi lihat masalah ada di depan kami Tuhan. Kami satu hal yang kami tahu, Tuhan yang ada di depan kami jauh lebih besar dari setiap beban hidup kami Bapak. Terima kasih. Terpuji namamu Bapak. Kami percaya anak-anakmu yang hari ini menerima jawaban doa. Kami menerima, kami pulang, kami menerima jawaban doa. Kami enggak lagi jadi pecundang, kami punya mental pemenang bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Bu Esther juga Tuhan yang sudah menyediakan tempatnya buat kami beribadah Tuhan. Berkati gereja RMC ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberi persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya semua apa yang mereka tabur tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata